Selamat datang dunia pergibahan. Hai Gibi, kembali lagi dengan Ratu Gibah. Kali ini Ratu Gibah mau bahas topik yang sebenarnya sudah sangat lama, tapi trending terus di YouTube sampai waktu kita syuting ini pun juga masih trending gitu kan. Jadi akhirnya aku bahas juga di Ratu Gibah tentang ini. Luar biasa, amazing. Sekelas Prabowo datang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Luar biasa. Apa ya, Pak Prabowo itu kan jarang tampil di publik ya. Biasanya Pak Prabowo itu kalau tampil itu ketika memang ada kasus-kasus pemerintahan gitu kan, jadi dia kayak ngomong lah gitu kan, ya apa ya namanya ya, aku agak bego sih sama pemerintahan. Pokoknya tuh dia tuh jarang banget nongkrong di channel orang gitu loh, intinya ya jarang banget nongkrong di channel YouTube orang gitu kan. Jadi ketika dia pertama kali memunculkan diri dan itu di podcastnya Deddy Corbuzier, itu jadi bumi gonjang ganjing gitu kan. Wow, akhirnya Pak Prabowo akhirnya speak up gitu kan. Dan di situ di channelnya Om Deddy itu Pak Prabowo mengutarakan ketika dia memutuskan untuk menjadi menteri dan di bawah kepemerintahannya Pak Jokowi. Dimana kan sebelumnya itu kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan bukan bertarung sih, mereka tuh sama-sama mencalonkan diri menjadi seorang presiden, dan akhirnya kan Pak Jokowi yang menang. Tapi ini untuk pertama kalinya Pak Prabowo mau ikut bergabung dengan Pak Jokowi di dalam kabinet pemerintahannya. Luar biasa. Untuk untuk Prabowo tuh aku tuh salut, karena gini loh, Pak Prabowo tuh hebat di mana-mana tuh ya. Kalau misalnya kita bersaing sama seseorang terus tiba-tiba kita kalah, jarang sekali kita itu mau membantu yang menang. Aku pun juga kalau di posisi di situ belum tentu aku akan membantu teman aku yang menang pas lagi saat kita kompetisi gitu kan. Dan Pak Prabowo itu bisa berbesar hati mau menerima dan mau bergabung dengan Pak Jokowi di dalam susunan kabinet pemerintahannya menjadi seorang menteri. Hebat. Pak Prabowo hebat. Jujur sebenarnya Ratu Gibah itu bukan seseorang yang pendukungnya Pak Prabowo ya gitu kan, dan bukan juga pendukung Pak Jokowi juga. Aku orangnya netral karena aku tidak terlalu tahu soal pemerintahan dan tidak terlalu menyukai hal-hal pemerintahan gitu kan. Tapi ketika Pak Prabowo itu bergabung dengan Pak Jokowi, di situ aku langsung merasa bahwa Pak Prabowo itu adalah the real, benar-benar orang yang memang dia tuh mau membantu Indonesia menjadi lebih baik. Karena ya tadi aku bilang, jarang ada orang yang mau berbesar hati membantu saingannya yang sudah menang dari dia gitu. Keren Pak Prabowo. Applause. Oke, dah. Gimana sih komentar para Gibi terkait Pak Prabowo datang ke podcastnya Om Deddy dan menceritakan segala hal terkait keputusannya dia bergabung dengan Pak Jokowi? Kita baca dari Aprizal Fijakri. Fokus ke gue niat baik masih digituin, jadi ingat kata-kata Ahok, gue kerja bener aja mau dipenjarain, ya itulah Indonesia kapan mau majunya. Ya benar sih. Jadi di sini Pak Prabowo kan ngomong gue niat baik aja, masih aja ada omong-omongan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Padahal sebenarnya kan gue bergabung dengan Pak Jokowi itu kan karena tujuan kita sama, ingin menjadi Indonesia lebih baik gitu kan. Cuman ya namanya kita sebagai seorang manusia tidak pernah ada yang semuanya saling suka kan, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Oke, lanjut dari Iskandar Maulana.
Mantap Om, strategi yang sangat epik untuk membasmi trending YouTube yang dipenuhi konten unfaedah pertengkaran yang lebay. Auto trending 1. Betul sekali. Ini trending juga. Jadi ya aku juga cukup bahagia sehingga trending di YouTube itu adalah konten-konten yang cukup memiliki fungsi ya gitu. Aku sadar diri juga Ratu Gibah. Aduh, konten macam apa bisa trending 1 atau trending 2 kan. Jadi tahu diri sih. Jadi kita nggak pernah trending. Makanya subscribe-nya segini-segini aja. Oke, lanjut. Dari Rosip Morena 102. Ini kalau sampai saya diundang Om Master Kombusier, anak istri saya bawa. Memang sih benar. Kalau misalnya Ratu Gibah pun diundang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier, aku akan bawa mama, papa, opung, tulang, udah siapa lagi kan. Terus teman-temanku, mantan gebetan 1, 2, 3 kayak banyak aja mantan gebetannya ya. Itu datang ke podcastnya Om Deddy buat jadi sorak-sorai aku gitu kan. Tapi kapan woi diundang sama Om Deddy? Khayalan. Oke, lanjut. Dari Miftah Rusli. Perlahan saya mulai respect sama Bapak. Sama nih kayak aku. Aku pun juga respect sama Pak Prabowo. Lanjut. Dari Kin Gesa. Jadi tahu ucapan Gus Dur benar tentang Prabowo, orang paling ikhlas mengabdi untuk rakyat. Wow, aku baru tahu loh kalau Pak Gus Dur itu pernah bilang begitu tentang Pak Prabowo. Menarik. Nanti coba Ratu Gibah cek and recheck apakah pernah Pak Gus Dur ngomong seperti itu ya. Lanjut dari Ahmal Kul. Bener kata Tretan Muslim bahwa puncak penghargaan dari YouTube adalah masuk podcastnya Om Master Corbusier. Iya bener. Tretan pernah ngomong, lu kalau misalnya jadi seorang YouTuber tapi belum pernah diundang ke podcastnya Om Deddy, berarti YouTube lu belum terkenal. Jadi mudah-mudahan kita walaupun subscriber cuma 1.600 terus tiba-tiba diundang sama Om Deddy Corbuzier. Jadi setidaknya walaupun kita belum terkenal tapi kita memiliki penghargaan yang tertinggi, yaitu masuk podcastnya Om Deddy. Ya sudah, itulah komentar-komentar tentang Gibi terkait Pak Prabowo yang datang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe dan infokan ke teman-temannya supaya pada nonton Ratu Gibah ataupun konten-konten kami yang lain di obrolan kita bersama. Sampai jumpa di topik berikutnya. Bye bye Gibi. Bye bye Gibi.